Sobat calon guru semuanya, pada seleksi PTKK Guru tahun 2024 di sini urutan pertama dan juga kriteria pendaftar PTKK Guru ini adalah pelamar prioritas. Bagi teman-teman yang sampai sekarang masih bertanya-tanya sebenarnya pelamar prioritas itu kira-kira siapa saja? Apakah nanti kalian termasuk dalam kategori pelamar prioritas yang mendapatkan urutan pertama untuk ditempatkan pada seleksi PTKK Guru 2024? Dan pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang siapa saja pelamar prioritas P3K Guru 2024 yang tentunya nanti bersiap diangkat P3K 2024 tanpa tes ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, ini merupakan rencana mekanisme seleksi P3K tahun 2024 yang mana untuk seleksi P3K Guru 2024 di sini nanti urutan pelamar dan juga kriteria yang bisa melamar itu yang pertama adalah pelamar prioritas. Nah, setelah pelamar prioritas nanti adalah XTHK 2, kemudian non ASN yang terdaftar di database PKN dan juga aktif mengajar, serta guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ya dan aktif mengajar hingga saat ini. Dan juga di sini lulusan PPG teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas di sini nanti akan mendapatkan urutan pertama ya untuk pengangkatan, dan tentunya untuk pelamar prioritas ini nanti tidak dites kembali alias langsung diangkat. Nah, kira-kira bagaimanakah untuk sistemnya? Oke, sekarang ini kita buka ya, yaitu Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024, yaitu tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Dan aturan terkait tentang penentuan pelamar urutan ini tertera pada diktum pertama pada Kemenpan RB tersebut. Nah, seperti yang disebutkan bahwasanya untuk kriteria pelamar dan pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 itu meliputi yang pertama, yaitu pelamar prioritas. Kemudian yang kedua guru XTHK 2, kemudian guru non ASN di instansi daerah dan juga lulusan PPG teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas ini nanti mendapatkan urutan pertama ya, yaitu untuk penempatan, termasuk dalam kriteria yang bisa mendaftar P3K Guru 2024. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang bertanya-tanya, yaitu apa sih keistimewaan dari pelamar prioritas dan yang dimaksud dengan pelamar prioritas itu kira-kira seperti apa? Nah, penjelasan terkait tentang pelamar prioritas itu tertera pada diktum yang kedua, yang mana pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A itu adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru di instansi daerah tahun 2021 ya. Oke, sekali lagi, jadi pelamar prioritas inilah guru-guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus ya pada seleksi P3K Guru pada periode sebelum tahun ini. Nah, artinya kalau misalkan demikian, ini adalah teman-teman yang lulus passing grade di tahun 2022 di 2023 itu tidak termasuk dalam pelamar prioritas, dikarenakan pelamar prioritas itu adalah hanya guru-guru yang sudah lulus passing grade pada seleksi P3K Guru tahun 2021 teman-teman. Dan selanjutnya untuk pelamar prioritas atau guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 itu kira-kira siapa saja? Nah, di sini kita bisa lihat yaitu pada diktum ke-30 ya, bahwa di sini yang termasuk dalam pelamar prioritas itu adalah yang pertama guru XTHK 2 yang di tahun 2021 sudah ikut seleksi dan lulus passing grade ya. Nah, ini adalah lulus PG. Kemudian yang kedua itu adalah guru non ASN atau guru sekolah negeri yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG yang ikut seleksi P3K Guru 2021 sudah lulus passing grade. Yang terakhir adalah guru swasta yang sudah lulus passing grade di tahun 2021. Nah, di sini untuk pelamar prioritas itu terdiri dari 4 kategori lagi ya, yaitu XTHK 2, kemudian non ASN atau guru honor sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta yang sudah lulus passing grade tahun 2021 ini masuk dalam pelamar prioritas. Dan selanjutnya di sini untuk teman-teman pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 dari 4 kategori ini,
Maka di sini nanti untuk aturannya itu dalam diktum kelima, yaitu termasuk juga di sini adalah untuk seluruh pelamar ya. Jadi pelamar P3K guru ini nanti hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar ini nanti saat mendaftar ya. Artinya kalau misalkan saya itu berada di Kabupaten Ngawi misalkan, nanti saya itu harus melamar ya di Kabupaten Ngawi ya. Kalau misalkan saya itu berada di Kabupaten Sragen, saya nanti juga harus mendaftar itu di Kabupaten Sragen. Artinya untuk pelamar prioritas yang terdiri dari ini tadi, ini nanti hanya boleh melamar pada instansinya masing-masing. Ya, dimaksud dengan instansi itu kalau misalkan di Kota Madya, itulah di kotanya masing-masing. Kalau misalkan di kabupaten ya di kabupaten masing-masing. Kalau misalkan dia itu bekerjanya itu di SMA, SMK, kemudian SLB, itu nanti dalam satu provinsi tersebut. Kalau misalkan bekerjanya itu di Dapodik SD maupun SMP, berarti di instansi di mana SD atau SMP tersebut berada. Dan kemudian di sini kalau misalkan kita lihat di sini salah satu kategori dari pelamar prioritas ini kan ada guru swasta ya. Guru swasta yang sudah lulus passing grade tahun 2021 ini menjadi pelamar prioritas, diprioritaskan diangkat di urutan yang pertama. Nah, terkait tentang di sini untuk guru swasta ini diatur dalam diktum ke-6 ya. Yaitu jika terdapat pelamar prioritas ini adalah berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, artinya guru swasta ini yang menjadi pelamar prioritas, maka nanti harus melampirkan persyaratannya, yaitu disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru di instansi daerah tahun anggaran 2024, yaitu dari kepala instansi atau lembaga ataupun yayasan. Nah, misalkan saya itu adalah guru lulus passing grade dari sekolah swasta di tahun 2021. Saat ini saya mengajar di sekolah swasta ya. Berarti untuk saya itu bisa diangkat di tahun ini. Melakukan pendaftaran itu saya harus mendapatkan surat izin tertulis ya, yaitu dari ketua yayasan saja saya, atau mungkin juga dari sekolah saya. Dan selanjutnya untuk seluruh pelamar, termasuk juga untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas, di sini untuk aturan seleksi itu terdapat pada diktum ke-12. Nah, seleksi pengadaan P3K ini terdiri dari dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan seleksi administrasi, yang kedua ini adalah tahapan seleksi kompetensi. Nah, artinya di sini nanti untuk teman-teman yang masuk dalam pelamar prioritas ya, baik itu guru lulus passing grade dari THK 2, dari guru sekolah negeri, lulusan PPG maupun juga guru swasta, nanti harus mendaftar ya, harus mendaftar dan juga ikut seleksi administrasi. Nah, setelah ikut seleksi administrasi, apakah di sini nanti harus ikut ujian, apakah harus ikut seleksi kompetensi pada seleksi P3K guru tahun 2024? Apakah ini nanti dites kembali ataukah nanti tidak dites kembali, langsung menunggu penempatan atau pengangkatan? Dan terkait tentang jawabannya untuk pelamar prioritas dites kembali atau enggaknya itu tertera pada diktum ke-26 teman-teman, bahwa untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, artinya teman-teman untuk pelamar prioritas di sini nanti hanya mengikuti seleksi administrasi saja. Jadi kalian yang masuk dalam pelamar prioritas itu hanya ikut seleksi administrasi, artinya ketika pendaftaran dibuka, kalian membuat akun, login, mengisi biodata dan lain sebagainya, kemudian akhiri proses pendaftaran pada halaman resume. Setelah itu nanti kita tinggal menunggu pengangkatan. Dan kita nanti tidak ikut seleksi kompetensi ini ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk seleksi kompetensinya untuk pelamar prioritas itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Dan kemudian untuk penentuan kelulusan di sini nanti diurutkan ya, yaitu dari seluruh hasil seleksi untuk teman-teman pelamar prioritas ini menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Meskipun mereka itu nanti nilai 2021 itu cukup rendah misalkan, maka di sini nanti tetap dia itu akan ditempatkan untuk yang pertama kali. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk pelamar prioritas atau guru passing grade ini adalah secara urutan, ini urutan yang pertama. Berarti nilai rendah pun ini sudah lulus ya teman-teman. Jadi urutan pertama nanti kalian pelamar prioritas ini akan diangkat terlebih dahulu, kemudian sisa formasinya akan diberikan ke XTHK 2 dan seterusnya ini. Jadi saya ucapkan kepada teman-teman yang pelamar prioritas atau guru yang sudah lulus passing grade. Nah, tentunya video ini akan menjawab pertanyaan kalian, yaitu pelamar prioritas itu siapa saja, apakah pelamar prioritas itu nanti dites kembali ataukah tidak. Nah, bagi kalian siapa nih yang masuk dalam kategori pelamar prioritas, kalian masuk kategori pelamar prioritas yang mana? Silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.